Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku ya. Kali ini aku mau share ke kalian masih seputar sulam alis ya teman-teman. Jadi kita sharing bareng-bareng ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe, aku mohon subscribe-nya ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, langsung saja ya. Oke teman-teman, kenapa saat aku sulam alis tapi pas ngelupas tintanya tidak ada yang kelihatan? Seperti itu ya pertanyaannya yang paling sering ya teman-teman. Jadi seperti ini, untuk sulam alis itu dikatakan berhasil saat peel off-nya itu memang ada warna yang kelihatan gitu, dan juga dari segi bentuknya dan macam-macamnya itulah ya teman-teman. Jadi kenapa sulam alis itu saat ngelupas tintanya tidak kelihatan gitu ya, kenapa gitu pertanyaannya ya teman-teman. Jadi untuk jawabannya itu ada banyak faktor ya teman-teman. Jadi tidak satu alasan saja yang membuat sulam alis itu gagal gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah sering sekali aku bahas ya. Untuk video lain silahkan kalian cek di playlist ya teman-teman. Jadi untuk alasan pertama itu faktornya bisa jadi karena teknik ya teman-teman. Jadi pas pengambilan itu bisa jadi jarumnya terlalu dalam, jadi tintanya itu tidak masuk semua ya teman-teman, malahan itu yang keluar darah gitu. Jadi kalau terlalu banyak darah yang keluar itu jadinya tinta susah masuk ya teman-teman. Terus untuk apa namanya, yang kedua memang dari pengerjaannya ya teman-teman. Jadi tintanya pas pengerjaan itu memang tidak masuk merata gitu, tidak masuk merata ke kulit gitu. Bisa jadi hanya tinta yang tertinggal di bulu-bulu alis atau hanya di permukaan kulit saja gitu. Jadi pas ngelupas itu tintanya sudah apa namanya, jadi tintanya peel off semua gitu teman-teman. Jadi tidak ada yang tersisa di kulit. Jadi memang harus pas sekali gitu, biar pas ngelupas itu tidak semua tinta itu ikut ngelupas gitu. Jadi harus pas, tintanya itu benar-benar harus masuk merata ke dalam kulit. Masuk ke kulit itu jarumnya 1 mm ya teman-teman. Jadi biar pas, jangan terlalu dalam, jangan terlalu ngambang juga ya. Terus dari segi kualitas tinta teman-teman gitu. Jadi kualitas tintanya kalian itu lumayan mempengaruhi ya teman-teman dari hasilnya gitu. Jadi kalau aku sendiri lebih seneng memakai tinta yang kental ketimbang tinta yang cair ya. Ini menurut aku pribadi ya teman-teman, mungkin berbeda dari pesulam yang lain. Kalau aku sendiri nggak suka yang tintanya cair karena susah masuk gitu, lebih suka yang agak sedikit lebih kental gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya, kalian pastikan tintanya masuk merata dan kualitas tinta kalian bagus gitu. Jadi belum tentu tinta yang kualitasnya bagus itu harganya mahal ya teman-teman. Kadang yang harganya murah pun pasti ada kualitasnya gitu. Tergantung juga kita mengerjakannya seperti apa gitu ya teman-teman. Dan setelah itu kadang jenis kulit juga mempengaruhi ya teman-teman. Kadang kalau kulit kita berminyak itu bakalan agak susah untuk menerima pigmen ya, atau tintanya itu susah masuk. Dan walaupun itu sudah masuk, benar-benar masuk dan sulapnya berhasil, itu untuk ketahanannya itu bakalan lebih kurang ketimbang yang kulit normal gitu. Misalkan kulitnya normal bisa tahan 2-3 tahun, dan kalau kulit berminyak mungkin kurang dari itu, bisa jadi setahun ataupun bisa 6 bulan dia sudah pudar gitu ya teman-teman. Jadi untuk jenis kulit juga mempengaruhi gitu. Dan untuk yang terakhir ya teman-teman, itu aftercare. Jadi perawatan setelah sulam itu juga mempengaruhi. Apa saja itu? Yang pertama,
vitaminnya itu harus dioles terus. Itu pesulamnya kalian itu pasti memberikan vitamin. Itu aku biasa pakai yang Vogera ya teman-teman. Kenapa dioles vitamin? Ini vitaminnya dioles ya, bukan diminum ya teman-teman. Kenapa diisi vitamin? Itu tujuannya agar sulamannya kalian tidak kering, agar dia cepat mengelupas, cepat sembuh, dan saat mengelupas itu tintanya timbul merata gitu. Jadi tidak bolong-bolong gitu ya teman-teman. Terus juga aftercare-nya ini jadi dilema ya teman-teman. Kadang pesulam lain mereka mengklaim setelah sulam itu bisa kena air dalam 2 jam gitu ya teman-teman. Tapi aku tetap instruksikan ke customernya aku, kalau mau hasil peel off-nya bagus itu jangan kena air dulu sebelum dia mengelupas gitu. Tidak boleh kena air. Jadi sebelum dia mengelupas semua itu jangan dulu dikenakan air gitu. Jadi banyak juga yang bertanya, gimana cara mandinya kak kalau nggak boleh kena air gitu. Gini ya teman-teman, kalau kita mandi ya itu kan yang mandi badan kita ya, jadi bukan alisnya gitu. Maksudnya ya gimana ya, kalau misalkan kalian mau cuci muka, jadi aku jelasin, kalau mau khusus untuk yang muslim ya teman-teman, jika kalian mau ngambil wudhu itu boleh, tidak apa-apa. Kalau ambil wudhu kan tidak perlu kayak dipakai skincare, disabunin seperti itu. Kita hanya membasuh muka agar terkena air secara menyeluruh, seperti itu yang aku tahu ya teman-teman. Jadi kalian boleh terkena air seperti itu, dan setelah aktivitas kalian selesai itu bisa ditap-tap dengan tisu kering ya teman-teman. Jadi jangan digosok-gosok biar enggak lukanya itu dia robek seperti itu ya. Jadi itu dia untuk aftercare-nya. Kalian jangan kenakan air sabun dulu sebelum dia mengelupas semua. Jangan beraktivitas yang membuat kalian mengeluarkan keringat, misalkan zumba, atau misalkan jangan berenang dulu, atau pokoknya jangan berkeringat berlebih deh gitu ya, sarannya aku ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau sulamannya berhasil, oke silahkan bisa diikutin. Kalau enggak juga tidak apa-apa ya teman-teman. Ini hanya sebagai saran dan aku sharing ya teman-teman, sharing pengalamannya aku seperti itu. Oke, itu saja ya teman-teman untuk hari ini yang mau aku share ke kalian. Kalau yang ada mau ditanyakan silahkan tinggalkan komen. Dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe untuk yang belum. Jangan lupa like-nya. Dan